Jadi nggak usah pakai ini ya. Oh, ini nyala. Nggak tahu. Itu nyala. Enggak. Kang Armannya udah join. Langsung. Asli naik tak? Udah nonton. Main kan? Iya benar. Kita teh berapa sesi ini? Hah? 4 jam 4 sampai jam 7 kan? Iya. Bentar ya, kita panggilin dulu yang lain-lainnya. Bentar. Record. Nggak bisa ya di sini juga ya. Oke. Assalamualaikum. Kepotong kepala lu, Rik. Kurang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah. Nah, sip. Halo. Halo guys. Kembali lagi kita di 17 tahun. Instagram suka-suka. 17 tahun. Sama kami berlima. Tapi Sweet. kayaknya kurang asik ya kalau berlima terus kan? Benar. Ya. Kita akan Wah. mengundang lagi siapa Jadi- yang akan live. Nah, siapa coba? Terus gimana? Kita akan cari lagi siapa yang akan live. Oke. Kita invite. Kita invite dulu. Siap-siap buat kalian semua. Siapa coba? Dia penyanyi idola kita. Ya. Assalamualaikum Kang. Masya Allah. Ini kaset Waalaikumsalam. itu sih gak aku. Kok pada gondrong semuanya? Gak punya job ya? Pada gondrong ya? Meni suka jujur Kang Arman. Iya. Iyalah, kita mah jujur-jujur aja. Pandemi mah emang Iya, jobnya bener. gak ada ya. Iya betul. Tuh, katanya sekarang ada peraturan baru kalau misalnya ketemu sesama band di selama pandemi nggak boleh nanya apa kabar. Dasar wakene. Naon? Pertanyaan. Tar dulu. Iya, Selamat iya, ulang tahun buat Cangcuters yang ke-17. Wih. Atur nuhun. Lumayan. Udah boleh pacaran dong ya? Udah dapat KTP. Boleh bikin KTP. Sebenarnya mah ini kan dulu waktu Gigi 17 tahun kan kurang diundang ke sana. Nah, ya kan lagi kurang 17 tahun. Oh iya benar. Benar. Bukan dua di Jakarta, di Jakarta. Oh ya, Kak Arman. Ya, Waduh. Sekarang kalau misalnya mau manggil Kang Arman itu profesinya apa ya? Banyak sekali dia selain vokalis, pembawa acara, YouTuber, atlet, basket, bintang iklan. Jadi apa Kang? Yang disebutnya sekarang apa Kang? Banyak bisa nggak sama talenta? tukang parkir Indomaret sih. Nyambinya Kang. Nyambi. Maret ini mah bayarnya pakai imani juga ada. Yoi. Ya tetap aja kalau profesi mah ya penyanyi. Cuman kan emang gimana ya dalam keadaan pandemi gini kan udah mau 2 tahun kan kita kan memang harus kreatif ya gitu. Ya untungnya sih sebenarnya sih diuntungkan pandemi ini kalau menurut gua sih dalam kita tuh udah di era digital. Kebayang kalau zaman kaset gitu ya. Terus pandemi gini, wah kita bener-bener bisa bener-bener mati kreativitas sih. Maksudnya ya mungkin ada kreativitas ya yang bisa tercipta, tapi akan lebih sulit ya. Gimana ya kita band itu kan nyanyi itu atau musik itu kan yang paling bungsu ya. Pandemi corona ini kan memisahkan orang, sedangkan kita mau mengumpulkan orang gitu kan. Nah itu emang jadi untungnya pada saat ini tuh maksudnya pandemi ini pada saat digital sudah ada gitu. Jadinya ya harus kreatif lah gitu ya. Bukan ada yang ngomong wah lu jadi sekarang udah jadi YouTuber. Kalau buat gue sih platform digital itu bukan menjadikan gue sekarang main YouTube atau Cangcuter main YouTube jadi YouTuber ya enggak lah. Itu kan platform digital ya. Sama aja kayak zaman dulu misalnya waktu pertamanya ada ini misalnya zaman Kaskus gitu ya. Kalau kita nggak ikut misalnya, sedangkan orang-orang pada di situ ya ketinggalan zaman juga gitu kan dan ketinggalan informasi. Sama aja kayak gitu kalau menurut gue sih. Gitu. Berarti zaman MIRC Kang Arman juga ikutan. Oh, saya mah MRIC Friendster, RSPP, RSPI itu mah rumah sakit kawan. Nggak ada yang ngertinya sekarang. Tapi ya Kang untuk mengembangkan skillnya
gampang nggak sih Kang? Nah itu ya benar. Kan banyak orang yang berkendala untuk memulainya tuh malas, susah gitu. Kayak gimana sih? Lihat Kang Arman masa lancar gitu. Padahal kan sesuatu yang berbeda loh, Kang. Iya Maksudnya benar berbeda. Kang Arman sebagai vokalis yang memang lebih prioritasnya adalah skillnya bernyanyi gitu loh, bukan jadi public speaker. Meskipun memang kalau di atas panggung kita juga dilatih lah gitu loh untuk vokalis. Nah itu Tri, untungnya ya maksudnya Tri ya, untungnya kita sebagai vokalis ya, tapi kan tidak semua vokalis juga. Kadang ada pemain gitar, Nah, pemain itu bass, ya. pemain drum yang jadi speaker ya di sebuah band gitu ya. Jadi untungnya gue memang sudah terlatih lah, istilahnya sudah terlatih di stage itu untuk berkomunikasi dengan penonton. Walaupun memang beda sih dengan di podcast itu atau yang beda. apapun dan sebagainya. Cuman memang yang kalau nggak tahu sih, yang kalau gua rasa ya yang paling terpenting itu sebenarnya ide sih ya, ide mau mencetuskan apa sih gitu, si konten itu mau apa gitu. Nah kalau idenya emang dari kita dan memang dari dalam diri kita banget gitu ya, idenya tuh benar-benar muncul, saya kira akan bisa menjalankan dengan santai sih dan lancar gitu. Beda lagi kalau misalnya lu dikasih konsep gitu ya oleh orang, kan belum tentu kebadanin juga ya kan? Ya kan? Misalnya ya lu gini ya, gini terus lu teh nggak kebadanin gitu, aduh kumaha, tapi mau ngomong juga nggak enak gitu kan sama tim dan sebagainya gitu. Tapi beda kalau memang dari oh iya gue punya ide, karena konten murang kali kalau menurut gue itu bener-bener gara-gara pandemi gitu. Jadi gue tuh mikir gue punya channel YouTube, terus kalau gue ngobrol-ngobrol gitu doang, ada Deddy Kabusir, ada Gofar, ada Soleh, udah bagus semua gitu kan, ya gue nggak akan tenggelam gitu. Nah, terus apa ya gitu yang pengen ngobrol santai tapi belum ada gitu. Nah terus akhirnya nggak tahu, tiba-tiba karena gue orang Sunda, lu pada juga di Bandung gitu ya, orang anak Bandung, kata murang kali itu antik gitu, unik kalau menurut gue gitu. Kayak bahasa apa gitu. Iya, benar juga ya gitu. Gitu terus ya murang kali kan anak kecil gitu kan, terus oh iya gue wawancara bintang tamu masa kecilnya dia, tapi bukan kayak podcast biasa. Gimana lu waktu kecil lu SD lu gimana, nggak gitu. Gue riset dulu gitu. Jadi si bintang tamu juga banyak yang kebingungan gitu kan. Gitu. Nah itu berarti Kang, berarti kan kalau misalnya Kang Arman tuh bisa dibilang gigi aja udah berapa? 26 tahun ya Kang ya? 28. Wah, 28 tuh kan. Berarti dari zaman naon ya gitu, maksudnya apakah sesuatu yang tren atau sesuatu yang up to date, Kang Arman memang harus selalu ngikutin. Nah, itu dia gitu kan. Kan tadi bilang nggak ngebadanin. Kenapa kok kayaknya udah setiap tren apa Kang Arman bisa ngebadanin gitu. Bahkan sampai sekarang dilihat maksudnya kayak bisa dan bagus, bahkan sebenarnya konten murang kali dibanding yang lain menurut saya lihat itu lebih advance loh, karena risetnya itu kan butuh niat ya gitu, dan semuanya kayaknya Kang Arman yang langsung nanya gitu kan, langsung ininya gitu, kok bisa kebadanin gitu kan? Ya memang harus update sih. Jadi memang harus update sih, emang lihat acara-acara YouTube di luar juga, terus juga sekarang musik tuh seperti apa sih, dunia musik tuh sekarang, dunia digital tuh seperti apa sih gitu. Terus ya memang harus update, emang bener sih harus update gitu. Dan nggak tahu sih, mungkin kebenaran gue jatuhnya orang yang seneng aja, orang yang gratilan gitu ke sesuatu gitu. Oh ini seperti ini ya, oh ini seperti itu ya gitu ya. Ya udah gua telusurin aja gitu. Ya gitu sih. Kalau simpelnya begitu sebenarnya. Ya itu sih maksudnya, ya kan, maksudnya sebenarnya ngundang Kang Arman sekarang ini kan kita justru kepengen pengen tahu nih dari yang udah lebih dulu meniti karirnya gitu, apa ya kira-kira gitu, karena apa bedanya, apa samanya gitu, gimana sih caranya. Kalau kayak gua aja gitu, kayaknya mau mulai misalnya bikin Insta story gitu, kadang sok getek sorangan gitu. Aduh getek gitu, aduh belum berani gitu kan, kayak belum berani aja gitu, kecuali kalau misalnya bareng sama anak-anak yang shooters kayak gitu. Makanya ngundang Kang Arman yang kita lihat kayaknya wah selalu bisa memberikan, dan bukan kayak cuma ngikutin orang lain kayak begini, oh ya udah gue ngikutin gini, selalu cari celahnya yang apalagi ya yang belum. Nah itu kan kayaknya sebuah tenaga yang lebih ya gitu untuk menguras itu semua gitu loh. Ya, iya sih, memang mesti berpikir keras ya. Makanya berpikir keras maksudnya tuh ngelihat per yang ada
di Indonesia aja dulu lah, yang ada di Indonesia dulu seperti apa gitu ya, yang ada di Indonesia dulu. Karena kalau yang ada di seluruh dunia mah pasti wah udah ada segala macam gitu ya. Istilahnya ngelipat kaos caranya yang paling cepat aja udah ada gitu di YouTube gitu kan. Ya, terus nah lihat yang di Indonesia aja dulu yang muncul siapa aja gitu kan. Oh, idenya mereka tuh seperti itu. Nah, terus ya kita cari sih sebetulnya, kita cari apa ya yang belum ada tapi sederhana, simple gitu. Yang paling penting itu, karena kalau ada ide yang belum ada di sini tapi memang tidak simple juga orang kan, karena kan sekarang tuh orang udah pusing ya. Udah banyak banget urusan, udah banyak, apalagi dengan pandemi ini banyak yang di PHK, banyak pekerjaan yang turun sekali. Orang tuh kan pengen ya udahlah hiburan aja gitu, tapi tetap gue selalu menekankan gitu ya, pada saat gue punya ide terus gue kasihin ke tim ya, tim Trinity gitu ya, karena kan memang kalau secara solo kan gue di Trinity gitu kan. Itu tetap apa namanya harus dipelajarin dulu gitu sama gua gitu, karena kalau memang tidak siap apa-apanya gitu ya akan nggak jadi sih kalau gue bilang, karena memang semuanya tuh sekarang udah ada sih, apalagi anak-anak sekarang ya, anak-anak Gen Z ya namanya ya, Gen Z berarti ya. Gen Z ya sekarang ya, udah bukan millennials lagi. Itu kan idenya tuh udah lebih gini, kita itu lahir bukan di era digital gitu. Jadi kita sebenarnya hanya pengikut kan. Sebetulnya kita hanya pengikut. Ya. Punya Instagram ya karena cuman pengen ngikutin aja Instagram. Punya FB, punya Twitter dan sebagainya. Tapi kan kalau anak-anak itu tuh kan lahir pada saat baru juga borojol gitu, prot gitu kan. Langsung dia tuh udah terbiasa dengan itu gitu. Nah pasti kan kreativitas mereka tuh lebih gila gitu kan. Nah memang di situ memang harus keras banget gitu, maksudnya simple tapi memang apa ya yang belum ada, bukan belum ada sih, maksudnya belum tersentuh mungkin ya, belum tersentuh oleh walaupun mungkin cuman idenya walaupun mungkin tidak 100% yang original gitu, tapi paling tidak ada 1-2 poin yang memang di konten yang lain tuh tidak ada yang gini gitu. Kayak gitu sih. Tapi kan berarti gini Kang, pemikirannya kalaupun kita ngikutin itu kan biasanya pengen instan, pengen cepet-cepet biar viewersnya banyak. Kalau sekarang ngomongin digital ya gitu, biar cepet-cepet banyak yang nonton. Oh ini lihat aja nih yang ramenya lagi ini gitu. Berarti Kang Arman siap untuk kalau misalnya membuat sesuatu lagi yang beda, memang udah siap untuk kayak ya udah gue mah cuma bikin karya aja kayak gitu ya berarti Kang ya? Iya. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba misalnya ya yang menyerupai Murangkalih gitu ya. Ya, it's okay, nggak apa-apa kan, toh tetap aja kan orang akan melihat mana yang lebih nyaman untuk ditonton. Contoh soal lah, jadi gue waktu ngedatengin Panji Pragiwaksono, nah ternyata tuh berapa bulan lah dari situ tuh Panji juga punya konsep itu, mungkin bukan konsep apa namanya, mungkin gini, dia kerjasama dengan sesuatu gitu, satu brand gitu. Nah si brand itu mungkin bikinin dong yang begini. Nah itu tuh hampir menyerupai lah. Terus Panji yang telepon gua, terus WhatsApp gua gitu, Kang, orang kan dia juga sempat di Bandung kan, jadi dia bahasa Sunda. Kang, orang, aduh ini buten banget nih kontennya teh, tapi jauh sih kalau secara ini mah dibilang apa? Secara riset ini mah sebenarnya gimana ya? Boleh kan? Loh, gue bilang ya nggak apa-apa, silakan aja. Emang kenapa gue bilang? Kan itu kan mungkin wawancara kayak gue juga mungkin ada di belahan dunia mana gitu, cuman ya kita nggak tahu aja gitu kan. Jadi ya bebas aja toh, kan balik lagi sebenarnya kalau menurut gue kayak musik aja gitu ya, ada yang seneng cancuter, ada yang seneng gigi, ada yang seneng dua-duanya, jadi ya itu mah bebas aja gue bilang sih, tergantung ya, tinggal kitanya nih, tinggal kitanya nih. Kayak kemarin misalnya ya, di Murangkalih di episode keberapa ya, di kisaran episode berapa itu kayak ada penurunan gitu, si apa namanya, ada penurunan si penontonnya itu, viewersnya. Tapi memang ketika kita ngobrol sama tim gitu, ternyata apa algoritmanya YouTube saat itu memang lagi bukan kacau, lagi kayak ada apa sih, ada penyesuaian gitu. Emang semua turun gitu, kalau dilihat semua turun gitu ya. Tapi tetap buat gua ini harus ada sesuatu yang lain nih di konten si Murangkalih, harus ada sesuatu lagi yang lain gitu. Apa? Nah ditambah lagi ada apanya, itu yang mungkin akhirnya naik lagi viewersnya tuh kayak gitu. Itu memang harus
apa ya, harus gratilan update sama haus gitu ya, haus. Ya, luar biasa itu tenaga. Halo. Ya, paham lah kita juga. Nah, sok ada yang mau nanya lagi nggak? Friend yang lain. Wah, sinyalnya melemah. Sok naon atuh. Aja melemah. Nanya ieu naon ke aya seberapa duit di rekening masing-masing. Entong Ya, Kang, ya. Walaupun udah ya misalnya posisi kita apa, umur kita berapa, atau seberhasil, sesukses kita apa, tapi harus tetap mau berpikir untuk membuat sesuatu yang baru atau berbeda, bener gak sih? Alasannya tuh bukan Nah, kayak iya. urang mah nggak mau, gue udah tua. Kan biasanya banyak yang gitu tuh alasannya tuh gitu kan gitu. Nggak harus kalau gue bilang sih ya, selama lu memang mau bergelut di bidang ini, di bidang showbiz, ya lu harus memang terus berada di dunia showbiz ini. Maksudnya berada di dunia showbiz tuh sekarang tuh ke arah mana sih? Oh, sekarang kayak gini kayak gitu. Makanya kayak gue lucu sih waktu dulu ya, waktu pada saat digital ada, fisik tidak ada, terus banyak teman-teman kita yang di musik banyak yang protes gitu. Wah, ini saya nama telah aing tengeuna kaset, CD, fisik dan sebagainya. Terus gue mikir gitu, wah, itu satu pemikiran yang salah ya kalau menurut gue. Kebenaran aja bersamaan dengan digital itu kan, bersamaan dengan itu aja media sosial ada gitu ya. Karena memang teknologi digital. Bahwa gini, waktu dari vinyl ke kaset, dari kaset ke CD nggak ribut, ya iya nggak ada media sosial, bener nggak? Padahal itu sama aja perpindahannya. Nggak tahu. Iya, nggak ada ribut gitu, karena nggak ada media sosial. Dan toh ternyata orang tidak protes dari vinyl ke CD, ke kaset ke CD, DVD ke Blu-ray dan sebagainya. Kok nggak ada yang protes gitu dulu? Sama aja pada saat, memang bedanya tidak ada digital. Nah, saat itu juga gue langsung saat itu juga mempelajari bahwa oke, di dunia digital tuh seperti apa gitu dan sebagainya. Bahkan pada saat TikTok keluar di Indonesia, di dunia, terus Indonesia juga mewabah gitu ya. Terus ada beberapa teman musisi lah gitu yang nyeletuk ke gue, ngapain sih lu main TikTok? Buat gue TikTok itu bukan, ya lu jangan lihat TikTokers yang joget-joget gitu ya, atau yang gimana. Ya gue juga nggak akan mungkin gitu kan. Tapi kan TikTok itu sebuah platform yang bagus menurut gue gitu, untuk promosi album kita, single kita, atau apapun yang terjadi yang kita akan keluarkan gitu. Kan bisa dari mana aja gitu kan dilihatnya kan. Misalnya kan di TikTok juga ada tuh yang sempat nyanyi berdua gitu kan. Nah, itu kan bisa. Misalnya Cangcutos ada sekarang album baru 17 tahun gitu. Ya kan bisa menggunakan TikTok itu nyanyi berdua sama Tria yang sebelah-sebelahan, atau misalnya challenge gitar, challenge bass dan sebagainya. Itu bisa banget kalau menurut gua gitu. Dan buat gua, nah itu yang kadang-kadang dari angkatan gua itu memandang sebuah perubahan di industri musik itu kadang-kadang masih dengan ilmu yang kemarin gitu, ya nggak bisa gitu. Lu harus tetap mengikuti ke ilmu yang sekarang ini. Contoh soal gitu ya, dulu waktu gadget ya, handphone pertama kali berkembang gitu ya, orang tua tuh kan marah ya sama anak-anak ya. Mana yang masih main HP tulis yang main game, gawe atau misalnya belajar. Tapi kalau sekarang udah nggak mungkin bisa lu ngomong gitu ke anak lu. Kenapa ya? Karena mereka dunianya di situ gitu. Jangankan mereka, kita aja sekarang dunianya di handphone kita ya kan. Bisnis di situ, lihat misalnya transfer dan bukan transfer masing-masing ini ya, pribadi masing-masing, bukan, maksudnya transfer segala macam lah gitu ya, yang berhubungan dengan klien dan sebagainya. Terus juga media sosial di situ, dan media sosial itu memang sekarang di situ bisnisnya gitu, kita juga termasuk gitu. Nah sekarang udah nggak bisa tuh ke budak kita, ke anak kita, manis ya toh pakai gadget tuh ya nggak bisa. Apalagi sekarang belajar aja online, belajar aja di handphone kok, belajar aja di iPad gitu kan. Jadi perubahan itu yang kita harus sadarin gitu, bahwa oh iya ya, gadget itu sekarang udah gak bisa kita ngomong lu jangan main gadget mulu, belajar. Ada enak belajar di dia atau mama pak. Terus pokoknya bener oke. Jadi yang itu kadang-kadang yang suka kita miss gitu ya. Kadang-kadang kita suka miss. Oh iya ya, perubahan itu yang harus kita sadari dan kita ikuti, tapi kita tidak boleh termakan. Justru kita yang harus menggunakan mereka gitu. Adaptasi lah ya Kang ya, adaptasi. Betul. Karena sejauh misalnya dari
jelek ya perubahan itu. intinya. Oh, gitu emang selalu. Hah? Sinyal halo. Halo. Siapa siapa? Nggak tahu kita. Tri, kita- sinyal Good luck, goreng, Tri. euy. Ya, Tri, diulang Oh, iya. coba. Tri, Ya, diulang ya, Tri. diulang Oke. dari awal, diulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dari wabarakatuh. awal. Dari awal. Dari Irfan. Nah, jadi penasarannya pengen nanya gitu kan, dari awal Gigi terbentuk sampai saat ini gitu, pasti kan yang namanya ada perubahan tren, ada generasi. Apakah era yang sekarang ini yang perubahannya paling signifikan, atau memang Kang Arman merasakan dari dulu wah Bisa harus selalu adaptasi gitu. selalu bisa adaptasi? Nah benar gitu, gimana Kang? Oh, emang sekarang sih, yang era sekarang sih yang paling cepat ya, karena emang udah digital ya, percepatannya udah sangat cepat gitu. Udah gitu, karena gara-gara digital itu sekarang tuh musik tuh audio dan visual gitu, bener-bener audio dan visual. Kalau dulu zaman kaset mungkin audionya lebih anggaplah 60%, 65% gitu ya yang dibutuhkan orang membutuhkan audionya. Nah, sekarang tuh udah audio visual, bahkan visual bisa kadang-kadang bisa mengalahkan si audio itu sendiri gitu. Jadi memang percepatannya sih memang sekarang lebih gila sih, lebih udah gitu kan sekarang yang namanya musik ataupun apapun itu sebuah karya itu sekarang udah main metadata. Pada saat lu udah nyemplungin di sebuah digital sampai kapanpun dan selama dunia ini belum kiamat, terus juga dimanapun lu udah bisa lihat gitu kan. Kebeda kalau dulu Cangcuter sama Gigi waktu zaman di Sony ngeluarin album gitu kan, itu ngirim ke radio di Papua aja harus ada waktu gitu Ya, kan untuk dikirim sulit. gitu, ekspedisi. Nah sekarang kan nyemplungin detik ini juga itu udah metadata dan itu udah terekam semua jejaknya gitu. Jadi ya pasti akan lebih cepat lagi. Sekarang memang adaptasinya tuh memang harus cepat banget, benar-benar harus cepat gitu. Oke. Ya jadi kalau Tria ngambil kesimpulannya, mungkin maksud Kang Arman adalah makin ke sana kita kalau sudah memang menjadi profesi kita